Ada menteri yang tidak perlu sebutkan namanya yang tadinya sebelum jabat kekayaannya tidak sampai 1 M, ya, cuma 900 jutaan gitu kan. Nah, sekarang belum sampai 1 periode itu sudah 10 M. Wow. Nah, ini kan luar biasa gitu kan. Ini juga disorot oleh publik di tengah pandemi krisis seperti yang kita alami hari ini. Tapi justru terjadi kenaikan ya. Saya sih berseloroh ya. Mungkin para pejabat itu yang tiba-tiba hartanya banyak, mungkin mereka punya doa. Karena itu paling tidak 4 atau 5 kiat Umar bin Khattab yang mencegah korupsi di kalangan pejabat. Ya. Detail mungkin nanti ada di postingan Instagram insyaallah. Ya, pertama, melarang pejabat hidup mewah. Enggak. Jadi karena hidup glamor, hidup bergaya, hidup mewah itu potensi korupsinya besar sekali, sangat besar. Makanya Umar melarang, nggak boleh ya. Betul. Penampil walaupun dia punya banyak uang, tapi jangan hidup mewah. Kalau pengen hidup mewah, berhenti jadi pejabat. Sebab kalau Anda pejabat hidup mewah itu akan menjadi sorotan masyarakat. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama guru kita Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Insyaallah. Kemarin kita udah bahas tentang seputar haji Ustadz ya. Dan memang kalau misalnya dari banyak berita-berita gitu ya tentang ini nggak ada ininya sih dengan dana haji ya, tapi dengan kasus-kasus yang lain tuh banyak dihubungkan. Dihubungkan, terus banyak kecurigaan masyarakat gitu ya, terutama kayak kok banyak sih pejabat-pejabat yang tiba-tiba kekayaannya meningkat gitu ya, padahal sebelum menjabat biasa-biasa aja nih, atau mungkin udah kaya tapi kayaknya nggak segitu kayanya gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara dari sejarah nih Sat, kasus misalnya kayak penggelapan dana, korupsi dan sebagainya kan memang sudah dari zaman dulu ya Ustaz. Bahkan dari zaman ya dulu banget lah ya. Dari sebelum zaman Nabi Muhammad juga udah ada kayaknya kasus-kasus kayak gini gitu. Nah, kalau misalnya kita belajar dari sirah gitu ya, entah dari zaman Rasul atau mungkin zaman sahabat, gimana sih Ustaz cara mereka untuk menangani masalah ini gitu? Jadi bismillah, belakangan selain masalah dana haji yang memang sedang disorot oleh masyarakat ya. Jadi kalau sebelumnya kan audit dana donasi Palestina dan itu sudah selesai ya. Jadi sudah selesai, sudah clearkan ya. Nah, lalu kemudian muncul juga hashtag audit dana haji. Nah, saya kira ini harus segera direalisasikan ke publik. Walaupun andai memang sudah ada auditnya ya diumumkan gitu kan, dan bukan opini tapi fakta ya. Nah, sekarang lagi tren juga ada hashtag audit dana pejabat. Karena beredar di media sosial, walaupun kebenarannya memang harus kita telusuri lagi di Twitter ya. Di Twitter dan kemudian di Facebook juga ada beberapa. Ada menteri yang tidak perlu sebutkan namanya yang tadinya sebelum jabat kekayaannya tidak sampai 1 M, ya, cuma 900 jutaan gitu kan. Nah, sekarang belum sampai 1 periode itu sudah 10 M. Wow. Nah, ini kan luar biasa gitu kan. Ini juga disorot oleh publik di tengah pandemi krisis seperti yang kita alami hari ini. Tapi justru terjadi kenaikan ya. Saya sih berseloroh ya. Mungkin para pejabat itu yang tiba-tiba hartanya banyak, mungkin mereka punya doa. Jadi kita WA aja, Pak, minta doanya gitu kan. Gimana sih Anda bisa tiba-tiba kaya gitu kan? Tipsnya apa nih? Tipsnya apa? Doanya apa? Di WA dong doanya gitu kan. Sholat duhanya 20 rakaat. Ya mungkin ya. Jadi kan sebenarnya orang yang tiba-tiba kaya itu kan sangat mungkin ya. Kalau di survei ya, ketika kita melihat seseorang yang tiba-tiba kaya itu kan pertama bisa jadi dia menang undian. Ya kan bisa. Bisa. Iya ya, jadi dia nabung di bank mana diundi dan namanya keluar, bisa jadi ya. Atau bisa jadi kalau dia nggak menang undian, dia menikah dengan orang kaya. Bisa ya. 3 tips ini kaya. Jadi Kang Robi nikah, wah tiba-tiba kaya ya. Nah yang ketiga bisa jadi dia dapat warisan. Anak Betawi, bapaknya kaya, dia anak tunggal. Sudah bapaknya meninggal, itu asobah
binafsihi itu ya. Enggak ke yang lain, tiba-tiba kaya bisa jadi ya. Kaya nasib ya. Atau yang keempat, dia bisa jadi punya bisnis sampingan. Yeah. Dia punya bisnis proyek, tiba-tiba bisa jadi gitu ya, sangat kaya. Nah, kalau enggak gitu kan, kalau enggak bisa mungkin jadi yang kelima korupsi. Ini yang paling banyak gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu curiga di awal ketika ada pejabat tiba-tiba kaya, mungkin dia menang undian, mungkin atau dia dapat warisan dari leluhurnya, atau dia menikah dengan orang kaya, atau mungkin dia punya bisnis. Nah, jadi ini husnuzonnya ini. Tapi kalau tidak, wah berarti memang harus ada penjelasan gitu ya. Tapi kan pertanyaannya bisnis aja sekarang semuanya. Ya makanya itu kan pertanyaannya. Yang besar aja Garuda aja mau pilot ya. Ya itu mungkin perlu gitu podcast tersendiri. Mengapa BUMN itu bangkrut? Perasaan kita nggak jarang-jarang nunggak tuh ya listriknya. Ditokan di depan malah bayarnya. Naik pesawat juga nggak pernah tuh ngutang, bayar di depan baru berangkat. Berarti kan ada yang salah hitung kalau begitu ya. Betul. Nah, sehingga rugi. Nah baik, jadi ini pejabat menyoroti kekayaan pejabat ini memang luar biasa ya. Jadi artinya kita memang harus banyak baca sejarah agar menjadi evaluasi bagi kita ya. Di postingan terakhir di Instagram ya, itu saya tulis tentang kekayaan Umar bin Abdul Aziz. Ya, bagaimana ketika ditanya oleh Ja'far al-Mansur ya, Khalifah Bani Abbas ya, menanyakan tentang kondisi Umar bin Abdul Aziz, kekayaannya kepada putranya Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwa sebelum menjabat itu ya, kekayaannya itu berapa ya, 1/4 10.000 dinar. Iya ya, jadi enggak. Jadi kalau dihitung setelah dia menjabat itu cuma tinggal 1/4 lagi. Oh iya. Nah, jadi sebelum dibanding dengan sebelum dia menjabat. Iya. Nah, jadi ini kan beda banget ya. Kalau sekarang yang sekarang ya berlipat-lipat gitu ya. Ada datanya Kang Robi. Nah, ini kalau nggak salah. Waktu sebelum menjabat itu sekitar 40.000 dinar. 40.000 dinar itu sebelum menjabat. Ya, sebelum menjadi Khalifah Bani Abbas ya. Setelah dia menjabat tinggal 400. Nah, tadi 40 jadi 400 dinar. Berapa tuh ininya? Jadi tadi 40.000 menjadi 400. Jauh banget. Jadi jauh berkurang. Ya, puluhan ribu. Iya, jadi 400. Jadi bandingkan dengan pejabat kita hari ini gitu kan. Sebelum makanya saya sedang siapkan carousel untuk Instagram ya. Jadi cara Umar bin Khattab yang mencegah korupsi. Nah, mungkin ini terutama korupsi di kalangan pejabat, karena yang paling memungkinkan korupsi itu kan pejabat. Ya kalau Ustadz sulit ya korupsinya di mana. Guru juga saya kira korupsinya paling korupsi waktu, dan itu pun nggak boleh. Nggak ada proyeknya. Nggak ada proyeknya. Jadi pejabat itu sangat mungkin. Karena itu paling tidak 4 atau 5 kiat Umar bin Khattab yang mencegah korupsi di kalangan pejabat. Ya. Detail mungkin nanti ada di postingan Instagram insyaallah. Ya, pertama, melarang pejabat hidup mewah. Enggak. Jadi karena hidup glamor, hidup bergaya, hidup mewah itu potensi korupsinya besar sekali. Sangat besar. Makanya Umar melarang, nggak boleh ya. Betul. Penampil walaupun dia punya banyak uang tapi jangan hidup mewah. Ya. Karena itu beliau pernah melarang seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang kaya itu ketika dia mendirikan rumah mewah di Basrah atau Kufah, saya lupa ya. Di Basrah kalau tidak salah. Dan ketika ada yang laporan, Omar itu gubernurmu itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu bikin rumah mewah bagus sekali. Kata Umar, coba tanya, dia bangun rumah itu pakai uang siapa? Pakai uangnya sendiri. Jadi bukan uang negara. Dia memang kan orang kaya sebelum jadi pejabat, orang kaya, pengusaha. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sejak dari usia 15 tahun dia sudah jadi pedagang sukses, kaya ya. Jauh sebelum menjadi pejabat. Ternyata dia ngebangun rumahnya itu dari uangnya sendiri. Artinya no problem mestinya. Di luar dari posisi jabatannya. Iya, dia kata Umar apa? Perintahkan kepada Sa'ad bin Waqqas ya untuk merobohkan istananya. Dia menyebut istana saking megahnya gitu ya. Jadi 2 tingkat, ada balkonnya gitu kira-kira. Sudah dibangun dirobohkan lagi. Robohin gitu kan kata Umar ya. Lumayan. oleh Sa'ad bin Waqqas enggak digubris, karena dia merasakan benar ini uang saya, enggak ada hubungan dengan pakai uang saya silakan dia audit gitu kan. Dan orang semua tahu bahwa Sa'ad itu orang kaya. Jadi enggak masalah. Akhirnya Umar mengirimkan lagi instruksinya, kata dia robohkan atau Anda saya pecat. Jadi dengan kalimatnya kalau pengen hidup mewah berhenti jadi pejabat. Sebab
kalau Anda pejabat hidup mewah itu akan menjadi sorotan masyarakat. Jadi kalau mau hidup mewah silakan, tapi jangan jadi pejabat. Karena pandangan masyarakat pasti beda-beda. Betul ya, Anda pengusaha hidup mewah nggak masalah, tapi kalau Anda pejabat itu masalah. Ya walaupun itu uang Anda sendiri gitu kan. Sepertinya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menggubris. Akhirnya apa? Umar memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas dan merobohkan rumahnya. Gitu Jadi kalau ini sikap seorang pemimpin, saya kira peluang dan kecenderungan untuk korupsi saya kira nggak ada. Ya. Betul. Jadi hidup. Yang kedua, pejabat tidak boleh bagi-bagi harta. Ya, yang kita kenal hari ini mungkin dengan money politik, nggak boleh. Makanya itulah repotnya jadi pejabat. Jadi pejabat itu yang susah ya. Pertama, dia nggak boleh bagi-bagi harta, khawatir itu money politik. Yang kedua, dia nggak boleh nerima harta karena khawatir gratifikasi. Yep. Ya, yang enak kan jadi ustadz. Ustadz bagi-bagi duit, wah malah dipuji oleh jamaah yang makan dengan masa ustadz dikasih duit nggak masalah ya. Makanya saya milih ustadz saja kan daripada jadi pejabat ya. Nah jadi Umar itu melarang pejabatnya itu bagi-bagi harta. Kisahnya dengan tegas, dan ini semua kata Umar, pejabatku yang pimpinan dan kepala daerah tidak boleh bagi-bagi duit. Ya. Khalid pernah ketika dia menjadi gubernur Qinasrin ya, dan ini saya tulis dalam buku saya antara Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Ada laporan Khalid bagi-bagi duit. Ya, yang dibagi siapa? Para wartawan. Kalau sekarang, ya, kalau dulu penyair. Nah, jadi wartawan itu kan tugasnya apa? Supaya naikkan pencitraan gitu ya. Media. Kalau dulu media, kalau kan belum ada, ya, maka dia memberikan kepada para kalau sekarang sastrawan. Kalau sekarang influencer ya, buzzer ya. Nah dulu ke penyair ya, seorang penyair terkenal dikasih duit. Orang ada laporan Khalid bagi-bagi duit. Kata Umar, tanyain, itu uang mana, uang siapa? Kalau uang negara ya money politik nggak boleh ya. Ya bukan money politik, memanfaatkan uang negara untuk kepentingan sendiri, itu disebut dengan korupsi. Gitu kan, nggak boleh ya. Atau uang pribadi itu nggak boleh, itu pemborosan. Dan ternyata terbukti itu uang pribadi Khalid bin Walid. Oleh Umar dipecat. Dipecat. Jadi gara-gara itu dipecat. Makanya Khalid itu pernah 2 kali dipecat oleh Umar. Pertama ketika menjadi panglima perang Yarmouk yang kita terkenal sekali. Yang kedua adalah ketika menjadi gubernur Qinasrin. Qinasrin itu daerah Syam. Nah yang lucunya ini yang ketiga ya. Yang ketiga menyita harta pejabat ya ketika terjadi lonjakan yang tidak normal. Jadi ketika dia menjabat, dia audit dan ditemukan ya hartanya berlimpah, itu diambil oleh Umar. Dan ini diberlakukan juga untuk Khalid bin Walid. Nah, jadi ketika Khalid sudah dipecat, dia datang ke Madinah, ke Makkah untuk umroh. Pulang umroh mampir ke Madinah, ketemu Umar ceritanya ya. 2 sahabat ini kan padahal sahabat banget kan. Sahabat banget. Jadi nggak ada masalah. Dan Khalid juga awalnya agak shock juga gitu kan. Karena dia cerita waktu itu, dia dipecat itu ketika wilayah Qinasrin itu sedang ranum-ranumnya akan panen. Nah, kalau panen kan berarti gubernur juga mendapatkan nikmatnya. Ini kan dia dipecat sedang puncak panen Qinasrin, wilayah yang subur di Syam ya. Tapi sempat shock juga dia gitu kan. Tapi dia menahan diri, dan itulah Khalid. Ya, jadi dia bukan jabatan yang diinginkan dan terkenal sekali. Begitu mampir ke Madinah ketemu Umar, ngobrol 2 sahabat ya. Begitu dia akan pamit pulang lagi ke daerah Hims di daerah Suriah hari ini, di daerah Syam ya. Kata Umar, ala rijlika ya Aba Sulaiman. Kalau bahasa kita hari ini, tunggu dulu bro. Aba Sulaiman kan panggilan untuk Khalid. Kata Khalid, ada apa lagi ya Umar? Anda kan sudah mecat saya ya. Pertama kata Umar, saya berjanji tidak akan pernah memecat Anda lagi. Ya. Khalid senang banget dia. Walaupun belakangan dia tahu dia dikerjain oleh Umar. Emang gak pernah diangkat lagi sebagai pejabat, yang gak dipecat gitu ya. Jadi saya berjanji tidak akan memecat Anda lagi gitu ya. Emang gak pernah diangkat sampai mati. Yang kedua, coba diaudit dulu kekayaan Anda. Dia audit, ternyata kalau saya tidak salah angkanya waktu itu, ditemukan kekayaan Khalid itu berjumlahnya 82.000 dinar. 82.000 dinar.
Dinar. Dinar ya, 82. 1 dinar aja sekitar. Enggak, bukan 80.000 dinar. 1 dinarnya sekitar 2 juta ya sekarang. Iya, sekitar itulah ya. Kata Umar, ingat nggak dulu sebelum Anda menjabat kekayaan Anda berapa? Ada datanya, 60.000. Nah, ada kelebihan 20.000 selama Anda menjabat. Dibalikin. Iya. Diambil dan dimasukkan ke kas negara. Nah, jadi kebayang teman-teman sekalian, kalau ini yang diberlakukan, saya kira pejabat akan mikir untuk, walaupun pejabat Indonesia pinter ya, uangnya atas sama orang lain, sama supirnya. Makanya kita temukan ada pejabat yang mobilnya 5, ya, jadi nggak kena pajak progresif gitu ya. Saya sempat nggak ngerti ya, saya sempat punya mobil beberapa 2 gitu kan, kena pajak progresif, karena atas sama saya. Betul. Kata teman-teman, ente nggak belajar ke pejabat sih, maksudnya. Kalau beli mobil itu jangan atas sama sendiri, atas sama tetangga ya. Sama jadi anak ya. Tapi kalau anak masih keluarga masih ketahuan. Masih ini atau sama supir atau tetangga ya. Nah, ya, jadi akalin. Jadi Umar begitu. Jadi dia cek dan kemudian ketahuan diambil, dan yang menarik itu uang diambil dimasukkan ke kas negara. Jadi Khalid nggak akan protes, bukan. Ini kan diambil untuk pribadi, itu masalahnya. Nah, terakhir dan ini juga menarik ya. Umar yang mendata kekayaan calon pejabatnya itu sebelum menjadi pejabat. Jadi, dan ini dilakukan kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu ya, pernah dipanggil oleh Umar. Ya Abu Hurairah, mau nggak? Ya, saya angkat menjadi gubernur Bahrain. Dan Bahrain ini Abu Hurairah sudah sering kali ya, pergi ke Bahrain. Dan ini menjadi alasan Umar juga untuk mengangkat dia sebagai gubernur. Kata Abu Hurairah, Bahrain katanya. Iya Bahrain. Kata Umar, Anda kaget atau menolak? Kata Abu Hurairah, enggak, cuma kaget doang aja. Jadi dia nggak nolak. Maka ketika akan berangkat Abu Hurairah ini ke Bahrain, tunggu dulu kata Umar. Dipanggillah stafnya, coba cek kekayaan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Umar, Anda tahu kan saya ini marbut masjid ya, tidur di masjid. Apalah yang dimiliki oleh Abu Hurairah? Sekedar untuk makan besok aja, dia nggak tahu mau makan apa. Kemudian Anda tanya kekayaannya berapa? Ini kan ngejek ini gitu kan. Begini saya memperlakukan semua pejabat saya, kata Umar, ya, yaitu ngecek kekayaannya, mengauditnya sebelum jadi pejabat, ya. Supaya apa? Supaya nanti setelah jadi pejabat saya tahu ya, berapa nambahnya. Kalau terjadi lonjakan yang tidak normal, maka akan diambil lagi. Nah, jadi ini luar biasa teman-teman sekalian ya. Kalau kita praktekkan, walaupun mungkin ini masih utopia dan ini betul-betul harus dengan tangan besi, saya kira. Barangkali ini bisa menekan angka korupsi yang kita lakukan hari ini. Ya, dan mesti yang melakukan peran ini adalah KPK. Mungkin butuh podcast sendiri tentang KPK-nya. Jadi yang sudah diberikan amanah. KPK kan sekarang kena TWK. Nah, ya itu masalah sendiri. Dia yang punya diberikan kewenangan tanpa batas gitu kan. Yang mestinya tugas KPK itu bukan hanya parade nangkapin koruptor, kan? Korupsi, komisi apa sih katanya? Pemberantasan korupsi. Dia kan memberantas. Jadi jangan semakin tahun semakin banyak yang ketangkep, itu artinya Anda nggak berhasil. Betul. Nah, mestinya semakin ini semakin turun tuh indeksnya ya. Jadi kalau dia semakin naik dan Anda jangan bangga gitu kan, semakin banyak ini tangkap artinya Anda gagal. Entah dua ya, ketika naik itu entah mungkin kasusnya makin banyak atau mungkin kasusnya banyak baru terungkap gitu ya. Iya. Jadi ya intinya bahwa dia yang harus dikurangi itu adalah, atau mungkin sekarang bisa jadi menurun ya. Entah menurun angka korupsinya atau menurun angka yang ketahuan gitu kan. Yang jelas korupsi sekarang emang menurun ya, menurun ke anak cucu. Dulu bapak korupsi sekarang. Jadi kalau di masa Orde Baru itu ya, korupsi itu Kang Robi di bawah meja. Ya, di zaman reformasi di atas meja. Sekarang meja diembat. Meja juga dikorupsi. Mejanya juga bagus nih gitu. Iya, jadi foto pengadaan meja nih gitu kan. Dulu di bawah meja jadi nggak kelihatan korupsinya. Kemudian reformasi kelihatan semua ya di atas meja. Sekarang meja juga di bawah. Korupsi. Nah, jadi ini sekira PR kita bersama. Ya. Iya. Menarik ya. Jadi kalau kita belajar dari sahabat ya, begitulah cara mereka. Bahkan Umar aja dengan sahabat-sahabat itu kan, maksudnya hubungan mereka baik kan di luar posisi. Betul. Tapi inilah yang mungkin kadang-kadang kita
sekarang itu ya kadang-kadang kita juga di organisasi nggak enakan gitu karena teman sendiri. Padahal kalau dibicara organisasi atau bawa lembaga atau apalagi masuknya ke ranah pemerintahan, kita perlu tegas ya Sat ya. Ya mau teman sendiri kalau misalnya perlu diaudit. Betul. Ambil kekayaannya. Seperti Khalid dengan Umar dengan Khalid nggak ada apa-apa dan Khalid itu tidak bisa protes karena hal itu bukan hanya dilakukan untuk dirinya. Dia sempat agak merenung. Ini Khalid ini kayaknya dendam banget sama saya Umar gitu kan. Tapi lama kan mikir Umar itu melakukan hal itu bukan kepada dirinya sendiri tapi kepada semua orang, bahkan orang yang jauh lebih mulia dari Khalid gitu kan. Semisal Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan orang luar biasa, masuk Islam lebih dulu ya, termasuk ikut peperangan semua di masa Rasul SAW ya. Kalau Khalid kan belakangan masuk Islam ya. Tapi jadi yang dilakukan oleh Umar itu bukan hanya Khalid tapi semua para sahabat Nabi disamakan. Nah, jadi ini kesamaan di mata hukum dan ini juga PR kita saya kira. Insyaallah luar biasa ya. Dari situ kita bisa belajar ketegasan seorang pemimpin dari Umar ya. Betul. Baik teman-teman, kita akan ketemu lagi di close berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Follow Instagram Ustadz Hifdiyandi Basani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.